Oke, teman-teman, kenalin, aku Sabita. Di sini aku dari kelompok 1 bersama Haikal, Alaik Rahman, dan Nur Aisyatul. Kita udah datang di Wihara Karangjati, gitu Pak Ngit, bersemu bersama Pak Hantoro. Boleh Pak Hantoro silakan perkenalan dulu atau menyapa. Nama saya Hantoro Budiarto, ya. Saya dulu juga mahasiswa di Jogja, cuman sekarang itu tinggalnya di Jakarta, itu di Tangerang tepatnya sih. Jadi ini ada kunjungan, pas ada kunjungan kemari, jadi saya kemarin diminta oleh pengurus wihara sini, pengurus kami, organisasi kami yang ada di Jogja, ya, untuk memberikan sedikit informasi apa yang dibutuhkan dari mahasiswa-mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga begitu. Ya, itu mungkin. Selamat siang ya. Namo Buddhaya, ya, Sukihoto. Nah, oke Pak, kita mungkin akan ngobrol sedikit-sedikit gitu ya, sharing-sharing tentang ini Pak, kebijaksanaan di agama Buddha gitu Pak, menurut Bapak tentang lingkungan hidup ataupun di NKRI ini yang berhubungan dengan kita selama ini gitu ya Pak. Langsung aja gitu ya Pak. Iya, jadi kebijaksanaan itu dibedakan menjadi dua ya, kebijaksanaan secara duniawi ya, atau secara masyarakat pada umumnya ya, bahwa kebijaksanaan itu sering dikatakan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak patut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam konsep Buddhisme, kebijaksanaan itu realitasnya lebih tinggi, yaitu apa? Mampu memahami dan mengerti. Ya, mampu memahami dan mengerti apa yang disebut 3 corak umum dalam kehidupan, yaitu bahwa hidup itu berubah, atau yang sering disebut dalam bahasa Buddhis sering disebut anicca. Segala sesuatu itu pasti berubah, baik berubah ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. Seperti halnya manusia ini, dari mulai bayi sampai tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai menua, itu adalah proses perubahan ya, yang harus dipahami dan dimengerti. Terkadang kan kita sebagai manusia itu menolak hal itu. Ketika contoh ya, biasanya kalau wanita itu kan kalau udah mulai muncul keriput sedikit, nggak usah wanita ya, pria pun mungkin ya, oh tandanya udah tua, pergi ke klinik kecantikan, ditarik benang dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya proses perubahan, dan setiap makhluk itu akan kena. Setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti akan kena dengan perubahan. Contohnya ini bunga ya, bunga sekarang mungkin indah, besok seminggu lagi udah jadi layu. Nah, itu anicca, tidak berubah, tidak kekal. Itu. Jadi ketika kita bisa memahami realitas itu, bahwa hidup itu tidak kekal, salah satu indikatornya dia adalah mampu mampu memahami kebijaksanaan. Kadang-kadang ini hal yang sepele tapi sulit untuk dilakukan. Contoh, ketika keluarga kita meninggal, pasti kita akan tidak terima, nangis dan sebagainya, sampai sedih berlarut. Ya, padahal kematian itu akan datang pasti kepada setiap orang dan setiap makhluk yang hidup. Itu ketika kita mampu memahami bahwa oh itu adalah sesuatu realita yang wajar, itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Yang kedua, dukkha di sini artinya penderitaan, ya, bisa dikatakan penderitaan. Penderitaan itu apa? Ketidakpuasan ya. Contohnya apa? Lahir itu duka, sakit, meninggal itu duka, berkumpul dengan yang dibenci itu duka, berpisah dengan apa yang dicintai itu ya penderitaan. Contoh yang paling gampang, kalau kita misalnya ya selek atau konflik sama orang ya, ya misalnya mbaknya mau ke masjid gitu ya, di masjid, kalau masjid kan buka sendal sama dengan di wihara ya. Orang yang dibenci tahu dari mana, dari sendalnya, dari lihat sendalnya aja kita udah benci gitu. Orang yang benci dan cinta itu saling mencari sebenarnya. Kalau oh itu yang dibenci, oh berarti duduknya jangan dekat-dekat. Kalau dicinta, oh dekat. Deketin aja gitu. Iya, itu sebenarnya dukkha sebenarnya. Ketidakpuasan. Kadang kan kita kan tidak sesuai apa dengan apa yang kita inginkan, itulah dukkha. Itu. Jadi
hidup ini kalau kita tidak bisa menerima kondisi yang sebagaimana adanya, pasti terjadilah penderitaan. Duka itu muncul kan karena keinginan kita berlebih tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasinya ketinggian Iya. gitu ya Pak. Itu. Dan ketika itu memahami, oh iya wajar ya kok begitu. Ya, kayak barang misalnya Mbak baru beli handphone baru nih. Tahu-tahu naik motor jatuh gitu ya. Pecah. Duka. Itu. Tapi kan itu tidak bisa menjadi berubah lagi menjadi ini menjadi bagus lagi. Nah, apabila kita memahami dengan sungguh-sungguh bahwa oh ya ini selalu berubah, apa yang kita miliki tidak mungkin kita genggam selamanya, pasti akan berubah. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi itu wajar kalau berubah. Itu berarti kita harus siap menerima gitu. Oh iya, di ajaran agama Buddha intinya kita harus sih menerima kondisi sebagaimana apa adanya. Itulah yang namanya kebahagiaan. Kita happy kalau kita bisa menerima kondisi sebagaimana adanya. Kita tidak bisa mengubah yang di luar, ya kan? Yang di luar dari kita susah diubah. Nggak bisa kita kontrol gitu. Nggak bisa kontrol. Ya. Alam orang lain termasuk tubuh kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol. Tubuh kita ini kan sakit carpe diem gitu ya. Bukan, oh setelah sakit sembuh langsung sendiri kan nggak bisa. Bukan seenak mencet tombol gitu. Iya, jadi orang lain termasuk ya itu kan apa namanya tidak bisa kita atur ya. Sehingga yang bisa kita atur, yang bisa kita bentengnya adalah kita sendiri. Yang ketiga adalah anatta. Anatta itu tanpa aku, tanpa ego. Ini sebenarnya ajaran yang sangat dalam. Ya, tanpa aku, tanpa ego itu sebenarnya kadang munculnya halus banget. Ya, contoh ngobrol, ini ibu-ibu ngobrolnya biasanya. Oh, anakmu sekolahnya di gitu ya. Anakmu sekolah di mana? Oh, aku sekolahnya nih UGM misalnya. Oh, aku juga sekolahnya nih itu Brawijaya atau mana gitu yang hebat lagi gitu. Itu kan secara tidak langsung menyombongkan memunculkan keakuan walaupun itu tidak halus. Nah, itu. Jadi ketika orang bisa meredam sang aku ini, itulah menembus kebijaksanaan namanya. Itu level tertinggi Pak. Iya. Menghilangkan keakuan gitu ya. Jadi kalau bijaksana dalam agama Buddha ya bisa mengerti, memahami dan menembus itu. Itu bijaksana menurut agama Buddha. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bijaksana seperti itu gitu ya? Bisa menembus, memahami, mengerti gitu. Dan menerima itu. Itu ada caranya. Tahap pengembangannya satu banyak mendengar. Jadi kebijaksanaan itu muncul banyak mendengar. Seperti Mbaknya misalnya kalau sering dengar ceramah, oh iya ya, begini tuh nggak bagus. Itu kan karena banyak mendengar. Ya. Nah, tapi tidak cukup dengan kebijaksanaan itu. Yang kedua banyak merenung. Contohnya kalau kita berkunjung ke tahlilan atau orang meninggal begitu ya, itu kan kita merenung. Oh ini sekarang ini harusnya yang direnungkan adalah oh sekarang ini mungkin orang itu yang berada di dalam keranda. Mungkin nanti suatu saat ya saya. Iya. Itu perenungan. Dari situ muncul kebijaksanaan. Atau yang paling tinggi yaitu dengan meditasi, dengan pengembangan batin. Dan meditasi itu menjadi puncak ajaran agama Buddha. Jadi kita bisa mencapai kesucian pikiran ya. Jadi dalam agama Buddha kesucian itu bukan berarti artinya kita bisa terbang, bisa melihat pikiran orang lain, bukan. Tapi kesucian itu batinnya tuh bersih. Berarti nggak ada pikiran duniawi gitu Pak? Batinnya bersih dari keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Inilah namanya disebut dengan kesucian. Bukan bisa terbang, bisa mencapai, bukan. Itu kesucian yang maksud suci itu pikirannya mampu mengendalikan pikiran ini dan pikirannya itu sampai bersih ke akar-akarnya. Itu ibaratnya begini Mbak. Itu nih kalau Mbaknya misalnya olahraga jogging ya, keluar keringat badannya. Ya, itu kalau kita masih keluar keringat, tapi kalau orang yang sudah suci bukan berarti artinya nggak keluar keringat. Ini sebagai perumpamaan aja. Ya. Kalau sudah suci itu artinya kotoran-kotoran batinnya itu sudah hilang, sama dengan kalau kita punya kelenjar keringatnya itu udah hilang. Udah hilang sekalian. Jadi, gitu ya. Mau olahraga seperti apapun tidak mungkin muncul keringatnya. Itulah batinnya sudah bersih. Udah nggak ada yang nempel-nempel gitu. Iya. Ya. Itulah meditasi ajaran puncak dari ajaran agama Buddha. Jadi kita bisa mencapai suci kalau kita melakukan samadhi, meditasi. Bukan berarti artinya samadhi itu harus duduk begini bertahap, bukan.
Samadhi atau meditasi atau bawana dalam bahasa kami itu sebenarnya intinya adalah bisa mindful, pikirannya itu bisa apa ya, bisa terawasi gitu loh, sadar sepenuhnya. Itu banyak kan kita itu, diantara kita itu tidak sadar, walaupun hidup tapi tidak sadar. Betul. Contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari, kita udah kunci pintu atau belum ya tadi ya? Itu kesadaran, contoh-contoh apa kesadaran yang ringan-ringan gitu. Sampai pada kita bisa tuh, oh iya hidup ini memang perubahan, hidup ini nggak memuaskan, hidup ini memang tidak ada inti yang kekal. Coba yang disebut Mbak Sinten? Sabita yang mana? Yang mana? Nggak bisa kan nyebut misal yang hidungnya ini hidungnya, ini pipinya, itulah disebut secara gampangnya konsep anatta seperti itu. Jadi tidak ada inti yang disebut Mbak Sabita itu nggak ada. Mbak Sabita ada itu karena perpaduan unsur-unsur. Gitu. Semuanya berarti ya Pak harus terkoordinir dengan baik gitu ya Pak. Oh bisa kelihatan cantik yang mana? Kalau dipadukan. Ya. Kalau enggak kan sebenarnya itu kan setiap orang kan uraya mengeluarkan kotoran, mengeluarkan yang sama. Makanya perenungan terhadap anatta itu supaya kita nggak sombong. Gitu Pak. Oke. Terus ini Pak, kan mungkin sekarang ya, ini kan zaman-zaman udahlah teknologi makin maju, terus manusianya kayak sangat tergantung gitu ya Pak sama teknologi, makin kecanduan. Nah itu kadang ada yang termakan dari teknologi itu Pak, kayak aku merasa paling baik gitu, padahal kan ya nggak tahu ya, semua orang kan merasa dirinya paling baik daripada yang lain gitu. Nah, mengapa ini Pak, bagaimana caranya kita menerapkan sisi positif gitu dalam melihat keberagaman atau toleransi di antara kita gitu Pak? Saya boleh ambil perumpamaan ya Mbak ya? Iya. Ini kembang satu rangkaian ini, kelihatan indah kan ya? Iya. Indah itu karena warnanya macam-macam, ya kan? Kalau warnanya satu doang kan nggak indah. Bosan gitu ya Pak? Nah, itulah yang bisa saya gambarkan dari sebuah toleransi. Di ajaran agama Buddha sangat menekankan itu semua. Ya, apalagi ada yang disebut dengan dekrit Asoka, dekrit Raja Asoka. Asoka adalah pengikut agama Buddha, dulunya raja yang kejam, ya. Setelah mengenal agama Buddha, dia menjadi raja yang sangat mendukung agama Buddha, dan beliau mengeluarkan dekrit yang disebut, jika kita menghargai agama orang lain, keyakinan orang lain, itu sama juga menghargai diri agama atau keyakinan kita sendiri, gitu ya. Contohnya bagaimana? Kalau kita berperilaku punya agama, misalnya Mbaknya agama Muslim, saya Buddhis. Kalau kita mengikuti ajaran agama Buddha dengan benar, Mbaknya dengan Muslim dengan benar, pasti semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Itu. Jadi kalau bisa dikatakan kalau kita melakukan hal buruk, ya itu justru menjatuhkan agama kita sendiri. Oh iya, kembali buruk ke diri kita sendiri gitu ya Pak. Itu salah satu dekrit Raja Asoka yang sangat terkenal ya. Jadi mengenai toleransi atau keberagaman, ya. Keberagaman di dalam di masyarakat ini, karena pada hakikatnya masyarakat itu tidak mungkin ada satu hal yang sama. Setiap orang aja beda kok. Ya kan? Setiap orang itu kan punya karakter, punya sifat yang berbeda, apalagi punya pemikiran yang berbeda. Makanya di dalam Buddhis itu banyak yang disebut dengan mazhab-mazhab turunan gitu ya. Jadi Buddhis itu kan punya banyak sekte. Nah, itu karena ya menganggap bahwa ya Buddhis tidak masalah dengan itu gitu ya. Itu. Yang penting tadi kita bisa mengendalikan pikiran kita gitu ya Pak. Lalu tentang karena sekarang mungkin masih hot isunya itu iklim gitu ya Pak. Nah, gimana semangat harmoni dalam Buddhis ini dengan menjaga lingkungan alam gitu Pak? Iya, di dalam salah satu peraturan para biku
para biku itu tidak boleh menebang pohon, tidak boleh buang air di yang mengalir, air yang seperti selokan, sungai itu tidak boleh. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk supaya biku ini bisa menghargai alam, tidak menimbulkan pencemaran. Coba kalau kita, maaf ya, buang air kecil kencing gitu, ataupun buang air besar di kali, sedangkan kali itu digunakan untuk mandi, ya, atau mungkin digunakan untuk perairan sawah. Kalau sawah mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau untuk mandi, untuk cuci gitu kan jadi masalah. Gitu. Itu salah satu ajaran yang di dalam Vinaya Pitaka. Ya. Gitu. Tentu kita sangat mendorong. Yang berikutnya adalah tidak membunuh makhluk hidup. Ya, jadi itu ajaran sila kita. Jadi umat Buddha itu punya pedoman, punya pagar namanya sila, yaitu ada 5. Ya, umat ya menghindari. Ya, di dalam Buddhis tidak ada larangan, Mbak. Jadi baiknya menghindari, bukan dilarang, enggak. Tapi menunjukkan konsekuensi dan hasil gitu. Jadi perbuatan dan akibatnya. Kalau kamu nanti banyak membunuh, akibatnya begini loh. Tapi kamu mau membunuh, ya itu kamu akan tanggung resikonya sendiri gitu loh. Jadi bukan larangan kalau dalam Buddhis. Kalau kemarin yang saya dengar itu karma gitu ya Pak? Iya, itu hukum karma yang akan bekerja. Ya, jadi baik buruknya itu yang akan menanggung ya diri kita sendiri. Ya, di dalam Buddhis kan itu salah satunya itu percaya tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Gitu. Lalu Pak, untuk ini, kalau ada masalah gitu ya Pak, misal gontok-gontokan tadi, ataupun kayak misal kemiskinan yang sekarang merajalela atau pengangguran yang meningkat gitu Pak. Bagaimana pandangan Buddha itu Pak dalam menyikapi itu? Apakah itu salah kita sendiri karena misal nggak berusaha, atau emang dari pemerintahnya nggak menyediakan, itu gimana Pak? Untuk seperti itu sebenarnya kalau di Buddhis perpaduan banyak faktornya. Jadi bisa terjadi karena karma lampau. Kenapa kita menderita? Kok kenapa dia kaya? Misalnya nih, Mbak Siva Mbak siapa namanya? Sabita. Sabita kok Mas. Mbak Sabita misalnya lahir di keluarga yang kaya raya. Kok kenapa temennya lahir di keluarga yang kurang mampu? Itu menurut Buddhis, konsep Buddhis itu adalah karena sebabnya karma yang diperbuat pada masa yang lampau. Karma itu artinya perbuatan, ya, baik maupun buruk, bukan hanya yang buruk. Kebanyakan orang konsep karma itu salah. Oh, ini kecelakaan, oh kamu kena karma sih. Bukan. Itu karma itu artinya perbuatan yang disertai niat. Jadi kalau nggak disertai niat itu bukan karma. Contoh, Mbak naik motor, tiba-tiba nabrak orang, nggak disengaja, ya itu bukan karma namanya. Tidak disertai niat untuk menghancurkan orang itu, gitu. Tuh. Nah itu kalau untuk apa tadi? Ini Pak, apa tadi? Ya kemiskinan, gitu ya. Gitu. Ya itu tadi salah satu faktornya karena itu. Kalau terlahir, tapi kalau udah dewasa itu ya karena kita sendiri. Usaha diri kita sendiri lagi. Jadi di dalam Buddhis itu tidak berpaku pada oh ya memang ini kan wis digaris kayak enggak. Itu ada hukum karma itu apa ya? Bukan seperti nasib ya. Jadi kalau di dalam Buddhis karma itu bisa diubah di dalam perjalanan hidup. Itu. Kalau nasib kan cenderung tidak bisa diubah. Kalau karma itu bisa diubah dengan perjalanan hidup. Sehingga di dalam agama Buddha ada yang disebut dengan 4 hal kehidupan. Kalau kita hidup ya dari gelap itu artinya misalnya kondisi orang tuanya nggak mampu, apa kondisi yang tidak mengenakan lah. Ya, kita harus belajar dari gelap menuju ke terang. Kan manusia itu ada yang dari gelap menuju ke terang. Contohnya ada kan lihat di TV bahwa oh anaknya tukang becak bisa lulus jadi dokter. Itu artinya hidupnya tidak mampu sejak kecil, setelah dewasa dia menjadi orang yang terang. Ada pergerakan dalam dirinya gitu. Itu kan kalau dirinya sendiri tidak berusaha tidak mungkin bisa. Ya.
Kenapa dia terlahir di keluarga tukang becak? Karena karma lampaunya. Tapi kenapa selama hidupnya dia bisa memutuskan kenapa itu bisa jadi dokter? Oh, kenapa dia bisa mungkin mengikuti jejak orang tuanya, misalnya ya cuman buka warung sederhana atau apa, itu kan kita sendiri yang menentukan sebenarnya. Ada yang orang yang lahirnya di keluarga yang kaya raya, semua mendukung, tapi perilakunya tidak baik sehingga dari terang menuju ke gelap. Ada yang dari udah nggak bagus, kelahirannya malah tambah berbuat yang nggak bagus, dari gelap semakin ke gelap. Tapi ada orang yang orang kaya, berada, jadi anaknya jadi orang sukses, jadi orang yang kaya raya, jadi orang yang dipandang, perilakunya baik, dari terang menuju ke terang. Semakin terang. Iya, kita nggak bisa memilih kelahiran kita di mana, di keluarga mana. Karena itu adalah, kalau di dalam konsep Buddhis itu adalah akibat karma kita yang lalu. Itu. Jadi kenapa manusia ini beda-beda, nggak sama? Kok ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir juga dengan wajah sempurna, dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng, ada yang maaf ya, ada yang jelek, ada yang mungkin kakinya lumpuh satu atau apa, itu karena karma yang lampau. Tetapi ya kan nggak mungkin karma yang lampau kita diem nerimoing pandum kan enggak. Bahkan ada kan orang yang orang yang cacat tapi dia bisa punya karya yang banyak. Itu artinya dari hidup dia dari gelap, dia tidak mungkin punya keterbatasan, tapi dia mampu mengembangkan sehingga hidupnya menjadi terang. Itu. Jadi kalau dia mau berubah ya pasti ada perubahan gitu dalam hidup. Ada perubahan. Ya kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Ya memang salah satu kondisinya adalah pemerintah. Itu kondisi, karena tidak ada di dalam Buddhis itu adalah faktor yang tunggal yang menyebabkan segala sesuatu. Pasti perpaduan banyak faktor. Itu tidak ada sebab yang tunggal. Karma tok itu nggak bisa. Kita bisa jadi orang seperti ini karena kehidupan yang lalu, karena usaha kita, karena dukungan orang tua, dan sebagainya, lingkungan. Gitu. Itu. Ini Pak tadi kan ngomong tentang kebijaksanaan gitu ya Pak. Ini kebijaksanaan atau permusyawaratan gitu Pak, misal dalam pengambilan keputusan. Nah, prinsip dari agama Buddha ini sejalan nggak sih sama sekarang yang ada di Indonesia, atau dapat membantu menghasilkan kebijakan yang baru lagi? Kalau dari misal, dari pemerintah nggak cocok nih, kalau dari Buddha ada sendiri gitu, apa Pak? Kalau masalah pengambilan keputusan ya hampir sama sih, hampir sama dengan yang pemerintah, misalnya musyawarah gitu dicari solusinya, cari jalan keluarnya dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kan setiap orang satu pendapat, ya kan? Ya kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan ini, dan itulah kita belajar dari situ. Kalau semua sama dengan ide kita, ya bagaimana kita bisa berkembang? Ya misalnya nih, nggak usah misalnya Mbak mau bikin panitia apa gitu ya. Oh menurut Mbak begini, menurut teman yang lain begitu, menurut teman lain begitu. Itu kan pasti beda-beda, tapi disatukan. Ketika sudah bersatu ya sudah satu pendapat, menghargai, saling menghargai. Berarti harus ada, misal apakah harus pakai kekerasan atau tetap belas kasih aja di situ gitu Pak? Di dalam Buddhis tidak dikenal kekerasan. Jadi di dalam Buddhis tidak dikenal keserahan. Belas kasih harus disertai kebijaksanaan. Jangan sampai, mohon maaf, jadi orang bodoh tapi baik hati. Gitu. Gampang dibodohin. Iya. Gitu ya, Pak? Jadi kebijaksanaan, kadang-kadang kita mengartikan cinta kasih itu hal salah. Ya, cinta kasih itu salah sebenarnya mengartikannya. Kadang-kadang cinta kasih itu tidak pada momen yang tepat menurut saya, tidak pada kondisi yang pas. Contoh misalnya kita memberikan pinjaman uang gitu ya, jadi cinta kasih kan kasihan dia nggak makan, tahu-tahu dia buat judi online. Nah tuh dengerin teman-teman, kalian jangan bucin banget gitu ya Pak, intinya tetap harus pakai logika. Kadang-kadang kan ya sama dengan Mbak tadi sampaikan, orang pacaran gitu kan pada saat pertama jor-joran gitu. Iya, jor-joran. Itu namanya bukan itu cinta menurut
bukan cinta kasih menurut apa namanya agama ya, agama apapun saya pikir sama ya, tapi itu cinta secara nafsu. Jadi cinta ingin untuk mendapat, sedangkan di dalam cinta kasih menurut konsep Buddhis itu cinta kasih itu bukan untuk mendapat, untuk memberi. Itu jadi misalnya nih pacaran, oh terus sama yang lain, ya udah memang dia bahagianya sama orang lain ya sudah, mau dia apapun. Sekarang kan banyak di generasi muda sekarang ketika misalnya pacaran terus putus begitu ya, wah sepertinya kan apa ya, ya runtuh lah pokoknya. Ya itu wajar, manusiawi sekali. Ya cuman ya jangan terlalu lama, jangan juga menimbun dendam gitu. Oh gini-gini saya nanti saya hancurkan ini, bahkan ada yang sampai ke dukun dan sebagainya. Nah itu tidak baik lah menurut saya, dan menurut ajaran agama Buddha ya itu tidak bisa menerima kondisi apa adanya. Jadi tetap harus logikanya jalan dan berpikir kritis gitu ya Pak, di zaman sekarang. Betul. Dan Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam salah satu khotbahnya yang disebut Kalama Sutta tentang kepercayaan, tentang apa, kamu jangan percaya apa yang orang katakan, jangan percaya apa yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Belum tentu itu baik bagi diri. Jangan percaya dengan, sampai dia ngomong jangan percaya dengan kitab suci. Oh iya. Iya, jangan percaya dengan omongan saya kalau kamu belum bisa membuktikan. Itu salah satu sutta dan di ajaran agama Buddha, ada namanya Kalama Sutta, bisa di searching di Google nanti. Oh iya. Itu jadi jangan mudah percaya terhadap yang sudah turun-temurun, termasuk terhadap kitab suci, jangan percaya kalau kamu belum bisa merasakan manfaatnya. Itu. Jadi kita harus membuktikan sendiri. Iya, makanya di dalam konsep Buddhis ada yang namanya ehipassiko, datang, lihat dan buktikan. Itu. Jadi ehipassiko itu datang, lihat dan buktikan, bener nggak sih? Gitu. Kalau nggak bener ya buang, kalau bener ya diambil. Gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa nerima mentah-mentah. Iya. Ajaran terdahulu gitu ya Pak, misal. Nah sekarang kayak fanatik misal dari orang tuanya atau keluarganya, itu nggak bisa ya Pak? Iya. Ditelaah dulu, kalau memang sesuai boleh dilakukan, kalau tidak ya, kalau memang itu nggak membuktikan bahwa itu hal yang baik ya jangan. Cari lagi yang benar-benar gitu ya Pak. Terus bagaimana sebagai kita mahasiswa gitu ya Pak, mempraktikannya dalam mencari ilmu atau untuk membangun masa depan gitu Pak, menurut Bapak gimana? Nah di dalam Buddhis itu ada konsep yang namanya hal-hal untuk mencapai sebuah keberhasilan ya. Jadi kalau kita mau berhasil, mau sukses, entah sukses kuliah, kerja, apapun lah ya, di dalam hidup ini, ya, yang pertama harus, utamanya dalam hidup keduniawian ya, yaitu pertama harus rajin, nomor satu. Kalau di orang yang udah berkeluarga, orang yang udah berpenghasilan gitu ya, rajin mencari nafkah. Itu kalau ya Mbak mungkin bisa diartikan ya kuliah lah. Ya, benar. Terus yang kedua, mampu menjaga harta yang dimiliki. Jadi udah nyari terus dijaga. Dijaga baik-baik, jangan handphone geledak ya. Ini kan kalau udah karmanya kan, kalau karmanya nggak mendukung kan nggak, yang bukan gitu. Itu namanya bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha tetap pakai logika. Ya, tidak hanya karma saja gitu ya. Nah, ajaran Buddha tetap pakai itu, jadi pengendalian seperti itu. Tidak, karma itu apa ya, sebagai salah satu ini aja, kalau sebagai salah satu apa namanya, penyemangat gitu. Karma itu sebagai salah satu faktor yang menyebabkan aja. Iya. Kalau kita tidak teledor, itu juga bisa. Kita tidak waspada, kita teledor, itu penyebab juga. Jadi jangan disalahkan, oh ini karena udah karmanya, bukan. Karena kamu salah satu tidak waspada juga. Tuh. Tadi sampai mana? Yang kedua kritis. Iya. Yang ketiga, punya teman yang baik. Relasi. Sahabat yang baik. Ya, yang keempat, ya memberikan mengeluarkan penghasilan itu sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi kalau kita mau sukses dalam usaha, itu harus punya 4 hal ini. Kerja, harus rajin kerja, harus mampu menjaga. Ya. Kerja, menjaga,
punya teman yang punya baik teman. dan juga jangan pengeluaran itu jangan lebih besar daripada pemasukan gitu. Jadi tetap ada batasnya gitu ya Pak. Iya. Biar nggak boros keluar semua gitu. Gimana kalau kita juga mau sukses supaya cara hal lain yang bisa dilakukan kalau kita mau berhasil juga. Gimana? Salah satu caranya kalau kita mau sukses adalah kita harus senang apa yang kita lakukan. Seperti Mbak misalnya nih, supaya belajarnya itu rajin, IP-nya bagus gitu ya. Yang pertama harus punya suka. Mbak sukanya kuliahnya seneng nggak di bidang itu? Kalau seneng pasti Mbak. Berikutnya kalau senang pasti semangat dong. Ya. Ya kan? Harus menyukai dulu gitu. Suka, makanya beberapa kadang-kadang tanya, oh apa nih kuliah anak saya yang cocok? Misalnya, oh ya sesuai senangnya anaknya Pak. Gitu. Yang kedua semangat. Ya, yang ketiga ya berpikir, kalau orang punya semangat kan berpikir bagaimana caranya untuk maju. Yang keempat mengevaluasi diri. Jadi oh saya udah tepat belum ya? Ini apa yang saya lakukan udah bagus belum atau kurangnya di mana? Gitu. Oh iya. Jadi yang penting akal kita tetap jalan gitu Pak, untuk menjalankan kehidupan gitu. Nah setelah 30 menit hampir 1 jam gitu ya Pak ngobrol lama gitu, jadi kita makin sadar ya ternyata apa yang kita lakukan di Indonesia selama ini mungkin jauh dari pikiran kita gitu ya Pak. Kadang kita nggak sadar kita melakukan ini, ternyata di agama Buddha ya kayak welas asih, kebijaksanaan dan harmoni alam itu sangat relevan gitu ya Pak. Dan harus kita menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rasa menghargai tadi gitu ya Pak, peduli, kasih sayang, terus apalagi ada karma tadi gitu ya Pak. Iya. Kalau orang sakit misalnya, itu sakit, oh itu memang karmanya sakit. Tapi kalau kita kan punya kewajiban sebagai masih sehat untuk menolong dia. Iya. Jangan bawa, oh udah karmanya nanti juga sembuh sendiri, bukan gitu. Gak bisa menyerahkan itu gitu ya, sepasrah itu. Iya. Jadi bukan pasrah juga. Jadi mulai saat ini kita bisa mencontoh gitu ya, bisa lebih sederhana, ramah lingkungan, lebih sayang lagi kepada alam semesta dan juga kita sendiri gitu ya, sebagai apa Pak tadi, perpaduan yang nggak bisa kita salah satu gitu ya Pak. Iya. Dan berpikir kritis pastinya, apalagi masa sekarang gitu ya Pak, kadang udah dibutakan oleh kefanatikan atau apa, itu harus kritis lagi gitu ya Pak. Oke, terima kasih sudah menyimak obrolan kita. Dari Pak Harta, apakah ada closing statement Pak? Iya, mungkin closing statementnya seperti ini, bahwa kita menjadi hina ataupun kita menjadi mulia itu bukan karena orang lain, bukan karena makhluk lain, bukan karena siapapun ya. Kita menjadi hina dan mulia karena memang kita sendiri. Jadi kita mau mengkondisikan hidup kita menjadi hina atau mulia itu tergantung kepada kita, kembali kepada kita sendiri. Makanya mari kita bersama-sama untuk memuliakan hidup kita dengan cara melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, dengan berbuat baik kepada diri kita, kita melakukan hal-hal baik, otomatis memagari orang lain juga, memagari keluarga kita dari hal-hal buruk. Contoh misalnya kita melakukan hal-hal baik, keluarga kita ikut menjadi harum. Kalau kita melakukan hal-hal buruk, ya keluarga kita juga ikut menjadi buruk. Cemar namanya gitu. Indonesia ini ikut, salah satu warganya adalah warga yang buruk, yaitu kita. Tapi kalau Indonesia adalah warga yang kita adalah warga yang baik, otomatis kita menambah warna bagi Indonesia ini, bahwa oh Indonesia ini warganya baik-baik, warganya toleran, warganya mungkin sangat ramah dan menghargai satu sama lain. Itu aja, terima kasih. Terima kasih dari kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.